Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita kali ini adalah Natal di pinggiran kehidupan. Dengan berlandaskan dari Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, malam itu sangat dingin bukan hanya karena angin Bethlehem, tetapi karena dunia terasa tidak ramah. Maria berjalan pelan, perutnya sudah sangat besar. Yusuf menuntunnya dengan hati penuh kecemasan. Mereka bukan pasangan penting. Mereka bukan bangsawan, bahkan bukan tokoh agama. Mereka hanyalah warga biasa yang sedang menjalankan perintah negara, perintah yang tidak bisa ditawar. Kaisar Agustus memerintahkan sensus, sebuah kebijakan yang jauh dari kehidupan mereka, namun dampaknya langsung menghantam langkah kaki Yusuf dan Maria. Mereka harus berangkat, tidak peduli Maria sedang hamil tua, tidak peduli jaraknya jauh, sistem tidak bertanya apakah mereka sanggup atau tidak. Bukankah hal ini sangat mirip dengan kehidupan kita hari ini? Banyak di antara kita juga berjalan sama seperti Yusuf dan Maria. Kita bangun pagi, bekerja keras, menaati aturan demi aturan, tetapi tetap harus mengalah pada keadaan. Bukan karena kita malas, bukan karena kita tidak beriman, tetapi karena memang hidup tidak selalu adil. Perjalanan itu sangat melelahkan. Setiap langkah adalah doa yang tidak terucap. Yusuf tidak tahu harus berbuat apa selain terus berjalan. Ia tidak bisa mengubah keputusan kaisar. Ia hanya bisa menjaga Maria sebaik yang ia bisa. Saudara, saat mereka tiba di Bethlehem, malam telah turun. Mereka mencari tempat untuk bermalam dari satu penginapan ke penginapan lain. Jawabannya sama, tidak ada tempat. Bukan karena mereka berdosa, bukan karena mereka terlambat, tetapi memang karena dunia sering tidak menyediakan ruang bagi orang-orang yang kecil, yang tidak berkuasa. Akhirnya, di sebuah kandang sederhana, di tempat yang bahkan tidak layak disebut rumah, Maria melahirkan. Tidak ada lampu terang, tidak ada kasur empuk, tidak ada sambutan hangat, hanya palungan dan jerami. Dan di tempat itulah Sang Juru Selamat dunia lahir. Allah tidak memilih istana. Allah tidak menunggu dunia menjadi ramah, tetapi Allah masuk tepat ke pusat ketidakadilan manusia. Yesus lahir di pinggiran kehidupan, supaya kita yang hidup di pinggiran tahu bahwa Allah tidak melupakan kita, bahkan Allah beserta kita. Saudara, Natal pertama bukan tentang kemeriahan. Natal pertama adalah tentang kehadiran Allah di tengah keterbatasan, di tengah sistem yang menekan, di tengah keluarga kecil yang tidak punya apa-apa selain ketaatan. Mungkin hari ini kita sama seperti Yusuf. Kita sudah berusaha jujur, setia, bekerja keras, tetap hidup tetap berat. Mungkin kita seperti Maria, membawa beban yang besar, berjalan dalam ketidakpastian, dan bertanya dalam hati, Tuhan sampai kapan? Saudara, Natal tidak selalu menjawab semua pertanyaan itu. Tetapi Natal menjawab satu hal yang paling penting. Tuhan hadir, Ia beserta kita. Allah Immanuel. Ia tidak datang setelah masalah selesai. Ia datang di tengah-tengah masalah itu sendiri.
Saudara, malam Natal itu gelap, namun justru disitulah terang sejati lahir. Bukan di pusat kota, bukan di tempat terhormat, melainkan di kandang sederhana, di pinggiran kehidupan. Dan sampai hari ini, Yesus masih lahir di tempat yang sama, di hati kita yang lelah, di rumah yang sederhana, di kehidupan yang terasa terabaikan. Natal adalah kabar baik bagi kita yang merasa tidak punya tempat, karena Allah memilih tempat itu untuk hadir. Izinkan Allah hadir dan menyertai kehidupan kita semua. Saudara, selamat menyongsong Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Tuhan Yesus beserta kita. Immanuel.